Kalau ada bidang itu. Oke, dokter. Jadi nanti Dr. Tahir akan arrange, tapi kalau Dr. Tahir cakap kamu boleh request, kamu request lah, okay? Tapi selalunya itulah kesan daripada yang tahun 3 tahun ni, kesan daripada yang tahun 3 tahun ni, mungkin kamu nak kena bagi kebebasan sudah, sebab yang tahun 3 tahun ni kami bagi kebebasan, terus dia jadi macam tu, dia tidak balance. Kalau yang sebelum ni kami bagi kebebasan, dia still seimbang lah untuk setiap pensyarah tu, tapi bila dia ikut geng sudah, jadi situ yang ada masalah tu. Itu yang ada masalah. Okey. Kita start. Ada lagi persoalan? Jadi yang itu tu mungkin awal semester depan lah. Kamu masuk bulan berapa kamu masuk, Elias? Bulan 10, dokter. Bulan 10. Saya rasa bulan 10 lah. Sebab kamu sekarang tahu, itu kamu masuk tahun 3 sudah kan? Tahun 3 semester pertama. Ya. Kan? Wah, cepatnya masa berlalu. Okey. Okey, saya nak bagi tunjuk slide hari ni. Cumanya itu yang saya tanya tadi. Okey, jadi untuk kamu tahu sudah tarikhnya kan? Bila kamu punya ni? Tahu sudah tarikh? Oh, dokter. Hari pertama. Bila? Hari pertama kah? Kamu ni biar betik? Kedua. Oh, terkejut saya. Berapa ribu bulan pula tu? Mana sudah tahu? Berapa ribu bulan? 18. Sekejap saya cek dulu balik. Okey. Jadi kamu akan exam pada 18 hari bulan 7. 18 hari bulan 7 ada 2 minggu lagi. Okey, ada 2 minggu lagi, 18 hari bulan 7, 2 petang hingga 5 petang. Jadi okeylah petangnya. Walaupun sebenarnya mengantuk, tapi saya rasa pagi-pagi lagi takut. Sebab pagi-pagi takut jam lagi semua kan. Okey. Jadi pukul 2 zuhur pun awal, jadi pukul 2 okeylah saya rasa. Jadi jangan kamu ngantuk-ngantuk kah? Jadi pelajar-pelajar sekalian, anak-anak sekalian, saya kongsi ya. Waktu saya dulu exam kan, ialah kita belajar 14 minggu. Okay? Kita belajar 14 minggu, jauh daripada keluarga. Jadi kalau boleh, waktu exam tu gunakan sebaik mungkin masa yang ada. Okay? Saya sebenarnya sedih betul tengok bila ada pelajar kan, setengah jam sudah dia 45 minit lagi tu, sudah siap. Sudah dia ni, tapi mungkin dia pandai lah, tapi bagi saya, kamu belajar 14 minggu, kamu ada 3 jam ni je untuk bertarung. Kenapa tidak guna sebaik-baiknya? Apa yang kamu mau keluar cepat? Sebabnya, idea tu kan macam saya. Saya dulu kan, saya terus terang kamu waktu saya exam dulu, buka je dapat je kertas exam tu, tidak sudah berbaling tempat lain, pergi toilet pun saya tidak pergi, bayangkan. Jadi, tapi memang saya prepare lah sebelum pergi exam tu, saya sudah pergi toilet, saya pakai baju yang tebal sebab saya tahu sejuk. Lepas tu saya bawa keperluan. Okay, keperluan kamu kena bawa juga pensel, okay, sebab ada melukis, ada sketch, ada lakarkan dalam kamu punya soalan. Okay, jadi saya beritahu awal-awal, kamu bawa kamu punya pensel, bawa kamu punya pemadam, sebab ada melukis, lakarkan. Lakarkan ni adalah free kamu boleh dapat markah penuh. Sebenarnya. Asal kamu dapat melukis dan kamu tunjuk proses dia, sini markah yang saya selalu bagi markah banyak kepada student. Okay? Walaupun banyak markah dia tidak banyak, tapi selalunya kamu akan dapat ni. Dapat, kalau saya nampak ada semua elemen dia letak, saya akan bagi markah penuh. Macam tu. Sebab dia lukisan. Okay, saya tengok lukisan sama dengan apa yang dalam skema jawapan, saya bagi markah penuh. Okay, jadi lepas tu kamu akan bincangkan.
bincangkan apa soalan apa ni? Soalan tentang yang kamu sketch tu. Kamu terangkan. Itu ada markah juga. Jadi pada 18 hari bulan 7 2023 jam 2 hingga 5 petang, kamu ada masa 3 jam. Okey, 3 jam untuk kamu bertarung. Jadi saya harap kamu gunakan betul-betul masa tu, sebab saya beritahu selalunya tahun 3 kita tiada sudah exam. Jadi inilah masa kamu mau lain markah kamu daripada kawan-kawan kamu. Macam saya tahun 1 2 je ada exam. Okey, tahun 3 saya tidak bagi exam sudah. Jadi ini masa kamu yang terakhir, saya rasa kamu boleh ada peperiksaan. Jadi ada 3 jam. Dalam soalan kamu ada 1, 2, 3, 4, 5 soalan. Okey, kamu ada 5 soalan. Tapi ini tolong baca betul-betul ya, soalan exam. Kamu ada 3 soalan saja yang perlu kena jawab. Dari 5 soalan tu, kamu pilih 3 soalan. Okey, pilih 3 soalan sahaja yang dijawab. Jadi soalan 1 adalah wajib. Maknanya dalam 5 soalan tu, soalan 1 tu kamu wajib kena jawab. Okey. Lepas tu kamu pilihlah yang 2 soalan lagi di antara soalan 2, 3, 4 dan 5. Ikut kekuatan kamu. Mana yang kamu rasa macam kamu, saya tahu benda ni. Okey? Saya lebih kuat kepada yang ini, ambil yang ini. Okey? Kamu ambil yang itu. Jadi kalau menjawab soalan ni, kalau saya suka biar pemeriksa tidak keliru lah. Okey, kamu tulis kamu soalan. Lepas tu jangan lupa kamu isi yang bahagian depan betul tu. Sebab macam last year, ada pelajar saya kan, saya tak tahu mau bagi markah dia. Sebabnya dia tidak tulis dia punya nombor angka giliran, dia pun tidak tulis nama. Nasib dia satu orang macam tu. Jadi saya terpaksa cari semua dia punya paper yang paling last saya cek. Jadi dia satu orang yang tidak situ, jadi semestinya itu adalah dia punya kertas soalan. Jadi kamu jangan lupalah, okey? Tulis kamu punya soalan exam. Kejap saya tengok. Lalunya kamu ada nombor pelajar guna perkataan, lepas tu ada angka giliran guna nombor. Kod khusus, semester. Ini yang kamu letak juga ya. Kan ada di situ nanti soalan. Soalan tu kamu tulis, soalan nomor berapa yang kamu tulis, yang kamu jawab. Soalan 1, 2, atau 3, 4. Ada 3 lah kamu perlu jawab situ. Tapi soalan 1 for sure lah kamu kena ada sudah di situ. Ya. Jadi kamu tulis nomor soalan kamu di situ. Sebabnya, jadi jangan kamu buang masa, jawab soalan lebih. Okey? Kamu fokus kepada yang mana kamu boleh jawab. Sebab saya rasa ada yang terkeliru betul. Ada pelajar yang keliru soalan apa ni? Ada yang saya tulis itu jawab 3 soalan, soalan 1 adalah wajib kan? Jadi dalam keliru, ingatkan kena jawab 4 soalan. Sebenarnya tidak, jawab 3 soalan saja, tapi soalan 1 tu adalah wajib. Okey? Jadi kamu ada apa yang kita cover sebenarnya dalam exam ni, macam yang saya sudah beritahu sebelum ni adalah CLO1. Okey. Jadi kalau CLO1 tu dia adalah untuk knowledge sebenarnya. Okey, untuk knowledge sebenarnya. Jadi saya rasa CL1 ni sebenarnya mudah sebenarnya dia general. Jadi saya rasa kamu boleh tahu. Cuma kamu jangan bergantung hanya kepada mata kuliah saya. Okey, kalau boleh kamu ada masukan dari bacaan kamu sendiri yang lain daripada untuk kuliah saya. Tapi sebenarnya dia punya jawapan tu ada juga lah dalam nota kuliah saya. Okey, ada juga. Tapi kalau kamu ada yang lebih daripada tu, saya akan bagi markah ekstra. Okey.
maknanya kamu ada buat ulang kaji lebih daripada jadi berapa isi, oke? Itu oke. Saya bagi soalan lah. Apa setakat tu? Siapa mau tanya soalan? CLO1 sebenarnya very general dia punya ni, dia punya soalan. Jadi tapi kamu kena membaca juga, kamu kena ada pengetahuan. Sebab kamu macam yang sebelum ni kita belajar untuk CLO1 ni kita beritahu elemen proses pendirian jauh kan. Okey, kita ada tu. Jadi kamu kena tahu apa proses-proses dia. Lepas tu kita ada pengenalan kepada pendirian jauh. Okey, kalau CLO1 di sini kita ada pengenalan kepada pendirian jauh, kan? Dalam pengenalan pendirian jauh tu kita ada apa? Kita ada yang proses dia, macam mana kamu dapat data tu dari awal hingga akhir. Saya rasa semua ingat kan? Kamu ingat kah? Kamu ingat? Macam mana data tu kita dapat hari tu? Ya. Okey. Okey, kita ada apa ni? Okey, kalau kamu refer kepada saya punya slide kuliah, okey, pengenalan kepada remote sensing. Okey. Pengenalan kepada remote sensing saya rasa kita sudah bagi tunjuk di situ. Okey. Ada proses remote sensing tu macam mana kita dapat data dia, okey, dari elektromagnet dihantar kepada sumber, okey. Interaksi dengan EMR, semua tu. Apa lagi? Apa lagi yang kamu ingat tentang kamu punya kuliah hari itu? Jenis remote sensing. Okey, apa? Jenis remote sensing. Okey, ada jenis remote sensing kan. Tapi yang paling penting ni. Mana sudah? Okey, yang paling penting macam mana kita boleh dapat remote sensing tu? Kamu ingat lagi ke image dia? Kita ada matahari tu sebagai sumber tenaga, okey? Macam mana matahari itu dihantar kepada objek, macam mana interaksi dia, okey? Dia punya sumber tenaga dia, sinaran dari atmosfera, macam mana dia ada gelombang panjang, lepas tu macam mana interaksi dia dengan ciri-ciri bumi, macam mana satellite image tu mencerap data tu, macam mana dia menghantar, menerima, kita tafsir, okey? Itu adalah elemen-elemen remote sensing. Jadi kamu lepas tu macam mana aplikasi? Kita ada belajar juga kan aplikasi remote sensing kepada bidang-bidang tertentu kan? Ingatkah? Aplikasi kepada bidang apa yang kalau kamu ingat? Macam mana kita guna remote sensing ni? Sebab kita tahu remote sensing ni adalah tools. Bidang perubatan. Bidang perubatan, bidang apa lagi? Jadi kamu kena tahu macam mana. Saya cakap bidang hari itu macam mana dari bidang segi meteorologi. Okey, dari meteorologi macam mana kita guna remote sensing ni? Okey, contohnya kita ada data TRMM. Okay. TRMM menyediakan data hujan. Okay. Dan data hujan ini boleh digunakan oleh ahli meteorologi untuk melihat corak hujan yang diterima di sesuatu kawasan. Okay. Kita ada
satelit MODIS dia ada apa ni, MODIS dia ada kita ada bacaan MODIS evaporation, okay. Jadi benda-benda itulah apa yang image remote sensing sumbangkan kepada meteorologi. Banyak lagi tu bidang-bidang dia tu, pertahanan, perhutanan, pertanian, geologi, oceanografi, macam mana dekat bahagian hidrologi pula, macam mana dari segi guna tanah, macam mana dari segi perancangan bandar, macam mana dari segi geomorfologi pantai, kan? Okay? Itu di antara yang apa ni? Yang kita apa ni belajar macam mana apa ni remote sensing itu digunakan kepada bidang yang lain. Okay, faham? Seperti faham? Faham. Kamu tengah menyalin ke tu apa? Macam senyap betul kamu semua. Tengah menyalin enggak? Okay. Satu, dua, tiga. Okay. Jadi ingat tu. Jadi saya rasa dari sebab saya selalu dalam kuliah saya selalu apa ni? Sebenarnya saya selalu macam mana kasih beritahu kamu macam mana aplikasi geografi itu pada suatu bidang. Okay? Jadi kamu baca macam mana aplikasi suatu satelit itu kepada bidang geografi itu. Sebenarnya mudah sebenarnya. Sebelum ni kita sudah apa ni sudah kita guna. Sudah saya beritahu dalam kita punya kuliah. Okay? Tapi ada bidang-bidang tertentu tu kamu kena baca jugalah. Okay? Macam mana aplikasi remote sensing ni kepada bidang-bidang yang lain. Okay? Lepas tu kamu mesti kena tahu, kamu apa lagi jenis remote sensing yang kamu belajar apa? Ada dua jenis, pasif dengan aktif. Okay. Jadi kamu tahu apa perbezaan daripada pendirian jauh pasif macam mana, pendirian jauh aktif macam mana. Okay. Lepas tu kita ada belajar-belajar yang lebih detail lagi, kita ada belajar yang serakan-serakan, penyerakan, itu tu. Tapi yang itu tu option kepada kamu lah. Okay, kamu ingat, kamu jawab pada mana yang kamu kekuatan kamu, yang mana kamu apa ni? Kamu kekuatan kamu, di mana kamu rasa kamu lebih banyak baca di situ, kamu jawab di situ. Okay? Jadi kamu pun tahu juga sebenarnya apa kelebihan dengan kelemahan remote sensing kan? Itu kita sudah bincang. Semua ni di CLO1 kita bincang. Okey, boleh beritahu saya apa kelebihan remote sensing? Siapa boleh beritahu? Ada boleh beritahu? Apa kelebihan remote sensing? Doktor. Ah. Dapat menunjukkan perubahan antara tahun, boleh ke doktor? Boleh. Tapi ada yang saya cakap dulu tu, kenapa paling sekarang ni kan, kenapa semua bidang tu dia guna remote sensing sudah? Okay, ada tu kelebihan dan kelemahan dia. Kenapa dia ada kelebihan dia? Hari tu saya cakap satunya, okay, satunya kita dapat data tu secara sistematik. Kenapa sistematik? Sebab satelit tu dia ada di situ, dia sentiasa collect data. Okay, dia sentiasa akan collect data. Jadi maknanya teraturlah data kita tu sistematik. Maknanya bukannya misalnya data di lapangan kan, data di lapangan untuk kawasan yang kita tidak boleh akses. Untuk kawasan yang kita tidak boleh akses, kita tidak boleh dapat data tu sentiasa berterusan. Okay, kita tidak dapat data tu secara berterusan. Dan mungkin jadi akan ada lompong-lompong begitu. Kan? Tapi untuk remote sensing ni dia akan sentiasa ada di situ. Untuk tempoh satu masa yang panjang, jadi dia sentiasa akan collect data. Jadi data kita tu sistematik, data kita tu sentiasa ada. Okay, data dia berterusan.
Jadi maknanya berulang kali data tu kita dapat, kita boleh memudahkan macam mana pemantauan aktiviti dia. Okey. Lepas tu skala lagi, kamu jangan lupa. Hari tu saya cakap kenapa orang guna remote sensing ni, sebab orang boleh dapat. Bayangkanlah dia di space sana, kita boleh dapat dia punya semua data pada skala yang global. Okay? Lain daripada kawasan yang tidak dapat diakses tu, kita boleh akses, kita dapat data dia. Okay? Sebab certain area, macam di hutan yang tiada laluan untuk manusia ke sana, okay, yang tebal, hutan tebal, tapi still kita boleh dapat data tu daripada remote sensing. Okay? Jadi remote sensing ni tools penyelesaian kepada untuk kawasan yang tidak dapat diakses. Okay? Jadi maknanya dengan data remote sensing, yang tadi tu kelebihan dia lah, yang data yang sentiasa berulang kali, data sistematik. Ya. Kan saya rasa saya sudah ada bagi di kuliah mana kuliah yang berapa kelebihan dan kelemahan remote sensing itu sendiri. Ada. Saya ada, kamu nanti cek kuliah kamu, ada kan? Ada. Nah, jadi itu di antara dia punya apa ni? Kamu kena buat revision lah, okay? Kenapa remote sensing itu diguna? Apa kelemahannya? Okay? Kamu kena ingat ada macam yang saya cakap LiDAR. Okay? LiDAR salah satunya. LiDAR tu kita boleh dapat data dalam bentuk 3D. Okay? Kita dapat bentuk 3D. Lepas tu dia dalam bentuk digital, kita boleh proses dengan cepat. Okay? Kita boleh dapat tu dengan cepat. Bayangkan kalau yang misalnya data hutan yang saya buat kan. Kalau tidak data LiDAR yang 3D ni, kita hanya data physical, data yang di lapangan. Berapa lama kita untuk collect data di lapangan untuk dapat sentuh satu kawasan itu. Jadi kita boleh tempo masa dia tu berbeza. Dan mungkin di lapangan itu tidak dapat exactly sama macam yang remote sensing bagilah. Okay? Tidak sama. Jadi itu di antara dia punya kelebihan. Kita dapat 3D punya data. Kita kalau di lapangan punya kita hanya dapat dia punya measurement kan. Kita tak boleh dapat yang exactly 3D dia. Okay? Jadi apa lagi? Kalau kelemahan dia pula, apa kelemahan dia? Peter, apa kelemahan dia, Peter? Mahal, Doktor. Mahal. Okay. Mahal especially untuk data-data macam LiDAR lah. Okay? LiDAR sebab dia 3D, kita guna aircraft. Okay? Kita terpaksa menyewa aircraft. Kecuali lepas tu tenaga profesional yang kena guna tenaga profesional untuk mengendalikan, okay? Lepas tu kalau yang sistem penderia aktif, okay? Macam yang tadi LiDAR, laser, dia guna radar ni, jadi dia menggunakan EMR dia tu sendiri kan, okay? Jadi kadang-kadang dia mengganggu fenomena yang dikaji sebenarnya EMR. Kamu ingat laser dengan radar tu? Lepas tu ada certain alat tu kita perlu buat calibration. Okay, instrumen tu ada yang terpaksa buat calibration. Jadi benda tu take time lah, okay, mengambil masa. Maknanya ada yang memerlukan tenaga profesional. Lepas tu macam kalau cloud cover dia salah satu dia punya kelemahan ke? Cloud cover. Macam mana kalau cloud cover? Bung macam mana Bung? Cloud cover? Mana Bung? Macam mana cloud cover menjadi salah satu kelemahan bagi kamu? Jadi itu salah satu daripada kelemahannya juga ya. Sebab ada sensor ni dia tiada keupayaan untuk mendapatkan data tu atau maklumat di suatu kawasan tu disebabkan ada cloud cover.
Okey, dia maknanya ketidakupayaan sensor itulah. Tapi ada yang boleh macam laser radar dia boleh dapat, should be no problem kan. Tapi misalnya macam yang spectral image, image satellite, yang macam kamu buat lah, okey? Macam yang kamu buat processing hari itu, ada data yang ada cloud cover, kamu tidak dapat dia punya data. Jadi kamu terpaksa buat proses elimination kan. Jadi itu depend sensor lah. Lepas tu kamu kan membuat perbaikan penyerapan, yang penyerapan atmosfera. Jadi adalah pemboleh-pemboleh ubah yang perlu kamu buat perbaikan. Okey. Apa lagi kelemahan? Siapa lagi boleh beritahu saya? Apa lagi kelemahan remote sensing? Apa lagi? Okey. Jadi ada lagi soalan sebelum tu? Ada lagi soalan kamu kah? Ada lagi soalan? Ada soalan? Time ni lah kamu mau tanya sebelum saya ni. Apa lagi soalan kamu? Kalau kamu type di situ pun saya baca. Di apa ni? Di ruang chat tu. Ada lagi soalan? Tidak? Angie, tidak ada Angie? Ada soalan? Okey, Carl. Bagus Carl. Carl cakap okey. Okay, Syafika pun okey. Okey. Ada tips kah untuk exam soalan dia kah? Sudah. Tadi yang saya cakap tu semua soalan sudah tu, Peter. Maksud kamu tips apa? Yang tadi tu semua tips tu, Peter, yang saya bagi tadi tu. Di sini terlalu bising tadi, Doktor. Praktikal punya silibus pun masuk? Tidak. Yang praktikal tidak. CLO 1 sahaja. Saya rasa CL1 ni bahagian knowledge. Okay? CLO 1 ni adalah knowledge yang kita belajar pasal pengenalan pendirian jauh, prinsip asas pendirian jauh. Okay? Fotografi udara saya tidak masukkan walaupun ini di CLO 1. Aplikasi pendirian jauh. Okay? Dalam ni yang kita belajar, itu yang saya cakap tadi tu, yang general. Prinsip dia macam mana, proses elemen dia macam mana, lepas tu apa kelebihan, apa kelemahan dia, macam mana aplikasi dia kepada bidang yang lain. Tapi kamu kena baca lah bidang-bidang tu banyak bidang-bidang saya senaraikan di situ. Okay, jadi kamu kena tahu macam mana remote sensing itu digunakan pada bidang tersebut. Itu yang diantara yang saya dalam CLO 1. Dia tidak termasuk praktikal lah. Saya tidak masukkan praktikal dalam soalan exam. Okey. Semua yang kita belajar di CLO 1. Macam mana jenis pendirian jauh, apa perbezaan pendirian jauh pasif dengan aktif, okey. Apa kelebihan dia, apa kelemahan dia, yang very general yang kita belajar di CLO 1. Sebenarnya CLO 1 ni adalah menguji knowledgeable kamu. Okey? Kamu punya kamu punya kefahaman, tahap kefahaman kamu terhadap ni. Dalam kamu punya ni PLO 1 dengan understanding, pemahaman kamu. Itu yang dia ni. Tidak termasuk praktikal Praktikal tidak termasuk dalam silibus. Okey, apa lagi? Satu soalan berapa isi yang diperlukan? Okey, macam yang saya cakap sebelumnya. It depends on markah.
Oke, marka yang kamu berapa marka yang diletak dalam itu. Oke, berapa marka yang diletakkan. Jadi misalnya diletak situ soalan 1 40 marka. Soalan 1 40 marka. Tapi saya sudah letak untuk sketch, saya bagi 10 marka. Oke. Untuk penerangan tentang proses itu, saya bagi 30 marka. Oke, saya bagi 30 marka. Jadi, saya cakap sudah dengan kamu, untuk satu isi, saya akan bagi dalam 3 marka. Oke, dalam 3 marka. Jadi, kamu kira lah, ada berapa isi yang perlu kamu letak di situ. 3 atau ke 5 lah kadang-kadang. Kalau saya nampak, it depends cara kamu ni juga, cara kamu menulis tuh. Kalau saya nampak kamu ada bagi contoh, oke, kamu ada misalnya kamu letak lagi rujukan di situ, jadi saya akan banyak. 3 tuh saya rasa paling minimum lah. Tapi kalau misalnya pendahuluan kita akan bagi pendahuluan dengan kesimpulan, kita akan bagi 1 hingga 2 marka. 2 paling tinggi lah kalau pendahuluan. Oke, pendahuluan dengan kesimpulan. Maknanya 2 marka pendahuluan, 2 marka kesimpulan. Berapa sudah 4 marka sudah situ, kan? Jadi ada yang orang nak buat langsung tuh, dia terus jawab. Ini merupakan proses ini. Tidak sudah dia remote sensing merupakan ini. Dalam remote sensing gitu, kelemahan yang telah disenaraikan, macam itu. Itu masuk sudah dia punya isi. Itu yang saya cakap. Kalau pengenalan pun sudah bagi 2 marka. Lepas itu kesimpulan sudah bagi 2 marka, 4 marka sudah, kan? Jadi kamu masuk lagi, kamu punya key point kamu tuh di situ. Key point ya, kamu masuk di situ. 1 key point yang kamu masuk situ sama dengan skema saya bagi sudah marka. Belum lagi kamu bagi penerangan, belum lagi kamu bagi contoh, saya bagi 5 marka. Oke, jadi isi itu bergantung kepada marka. Oke, jadi kalau ikutkan marka yang selalu saya bagilah. Untuk satu soalan itu 30 marka. Cuma soalan 1 40 marka sebab kamu ada sketch. Paham? Jadi untuk setiap soalan itu kamu ada 30 marka. Jadi kamu kena pandai-pandai. Kalau 30 marka itu saya bagi 3 marka paling 3 marka saya rasa minimum kah? Minimum ke maksimum Tapi it depends on kamu punya macam mana kamu olah kamu punya ayat juga ya. Kamu bagi penerangan kamu macam mana. Tapi kalau boleh ada introduction dengan kesimpulan lah. Lagi? Apa lagi? Jadi beberapa isi itu dia memerlukan kamu tengok marka tuh. Oke? Kamu tengok marka dia. Kalau 30 marka apa nih? Coba marka. Ada lagi? Soalan? Doktor, Ya. macam mana kalau isi itu dia tidak sama dengan tidak sama dengan skema dokter, tapi ada kaitan, masih boleh diterima kah? Iya, selalu saya macam itu. Oke? Kalau saya nampak itu yang saya cakap, pensyaratnya begini, ada hati budi juga. Itu yang kalau waktu saya dulu tulis exam kamu saya beritahu dulu saya masuk JP Dewan exam, saya tidak sudah toleh ke kanan ke kiri. Saya buat dia kerja saya. First apa yang saya buat, saya baca betul-betul. Tapi ini soalannya exam ni kamu betul-betul paham. Sebab kadang-kadang dia ada yang mengelirukan. Tapi bukan untuk paper saya lah. Tapi mungkin aja udah paper saya sebelum ni yang klimatologi. Kalau kamu udah paham, kalau kamu rasa mengelirukan, kamu angkat tangan lah, panggil pensyarah. Sebab saya rasa saya bertugas juga lah. Selalunya siapa punya pos dia akan bertugas sebagai pengawas lah. Oke? Jadi kita akan datang, kita akan explain kepada pelajar. Begini soalan ini mau. Oke? Jadi kamu kena make sure betul-betul kamu punya soalan itu betul. Apa yang kamu jawab. Dan kadang-kadang saya mesti akan tulis sudah apa yang bermain di pikiran saya, terus buat dia punya keynote key dia.
kata-kata kunci dia. Terus itu dash, 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 dash. Oke? Lepas itu baru saya pikir untuk mengarang. Apa aja saya ingat, macam tu yang saya selalu buat. Saya baca dulu soalan itu semua. Saya bukan soalan satu saja, saya akan baca semua dulu. Sebab kita kena pilih kan. Dalam 5 soalan tu kamu kena jawab 3. Tapi soalan satu tu tidak pengecualian lah. Soalan satu tu kamu tetap kena jawab. Oke? Saya akan baca dulu semua soalan. Oke? Mana satu yang saya rasa saya kuat. Oke? Mana satu yang saya sudah baca, mana satu yang saya confident mau jawab. Jadi bila sudah saya baca semua soalan itu, saya akan tick, saya akan tandakan. Oke, saya confident nomor soalan nomor 2. Nomor 2 dengan nomor 4 ni saya confident jawab. Oke, saya akan letak, saya bulatkan itu nomor dia. Baru saya akan letak dia punya key di bawah tu. Oke, ini, ini 1, 2. Ini dia punya perenggan dia. Nah, sepatutnya ada. Lepas tu sudah kita ada dia punya dia punya key point dia, baru kita kembangkan. Oke, ini dia punya sepatutnya explanation dia. Oke, ini dia punya contoh. Oke, ini dia punya orang yang mengatakan. Kalau kamu buat macam tu, tapi kalau style saya macam tu. Oke, style saya macam tu. Saya akan buat dulu key point dia. Bila saya dapat sudah key point dia, itu yang saya cakap kenapa pelajar keluar awal tu. Saya tidak pernah keluar awal. Sebenarnya kenapa? Sebab bila saya buat setik gitu kan, saya akan sehabisnya berfikir tentang benda tu. Sebabnya bila kamu tulis, ada usaha lah di situ kan, ada usaha, tulis banyak sudah kamu tulis itu, dan tidak lari daripada soalan itu. Saya rasa pensyarat akan ada budi bicara akan bagi markah. Oke, tapi kalau kamu pun sudahlah tidak tahu apa mau jawab, kamu tulis secoek macam tu, tiada ada explanation. Yang macam saya cakap lah sebelum ni, yang saya menjaga paper sebelum ni kan. Macam mana saya mau tolong? Dalam kata soalan kamu tu pun, tidak sudah saya boleh bagi markah situ. Pendahuluan tu saya bagi, macam ada student saya pendahuluan, saya bagi penuh di situ, 2, 3. Tapi isi dia tiada. Tiada dia punya apa-apa benda yang ditulis situ. Jadi, macam mana saya mau tolong membagi markah? Kalau saya nampak kamu di situ, oke, ada usaha bedakmu. Usaha. Dia punya key situ, walaupun tidak exactly the same with skema, tapi masuk akal. Tidak masuk akal. Dia ada di situ. Dia terima. Kalau saya, at least saya akan bagi markah kasihan juga. Nah, macam itu. Sebab saya nampak kamu tulis, kamu ada usaha menulis di situ. Tapi, kalau kamu pun tidak usaha mau tolong diri kamu, setengah jam, 40 menit kamu keluar sudah, alas sudahlah mau pikir. Sebenarnya, kamu masuk Dewan Exam itu adalah perangan kamu. Yang kamu perjuangkan, kamu ingat, mau pergi kelas, penat, pergi beratur, kasih habis duit, ambil vaksin, beratur dalam hujan, berebut-rebut bas. Kenapa at the end di ujung semester yang kamu perlu perjuangkan 3 jam ni, kamu tidak guna sebaik-baiknya. Itu yang saya sedih. Itu yang waktu saya dulu di universiti, saya tahu saya pergi universiti dulu, USM dulu, kita ada satu kena naik 2 penerbangan, dia ada direct flight yang macam sekarang. Jadi family saya tidak ada yang hantar saya pergi universiti, saya pergi sendiri. Bayangkan saya pergi 1 orang, tapi abang saya sudah ajar saya, dia cakap, kau naik di 35, kau naik di situ, kau cari orang pakai baju merah, tanya dia flight di mana. Okay. Jadi saya terkenang saya punya pengorbanan saya tuh, tidur di airport sejuk beku macam tu. Kenapa yang saya beratur pergi naik bas dulu mana ada kami punya Maxim, semua mesti naik bas, yang berjalan kaki, yang spek-spek di bas, yang terpaksa melanggar nih. Kenapa yang di saat 3 jam nih, 14 minggu yang saya sudah belajar nih, yang 3 jam nih saya tidak berjuang betul-betul. Kenapa saya tidak buat betul-betul? Jadi itu yang bila saya tengok yang pelajar kan, yang selalunya yang endah tak endah nih, apa guna 14 minggu kita belajar yang bersusah payah tuh, 3 jam yang ini pun kita nggak mau buat kan. Jadi pikir mama bapak kita, pikir masa depan kita. 3 jam aja mau berjuang. Kalau udah sampai 3 jam, sejam setengah, 2 jam oke lah. Oke, yang penting kita buat dengan yang terbaik yang kita boleh nih.
Macam saya kan saya nggak tahu macam mana orang lain ada masa tengok orang. Saya rasa macam saya dulu apa nih, tapi itulah mungkin saya rasa saya bagi psikologi juga dengan orang sebelah saya. Bila dia nampak saya angkat tangan, minta surat apa nih, minta kertas baru. Padahal kertas baru saya tuh sebabnya saya suka buat satu soalan tuh satu kertas. Maksudnya bukan satu kertas, satu buku kertas kerja tuh. Nih lembaran Mbak, lembaran. Jadi sebelum ada ke soalan yang sebenarnya saya bagi apa nih lembaran baru. Jadi nampak dari situ jelas ini untuk jawaban apa nih jawaban soalan pertama, yang ini adalah jawaban untuk soalan kedua, memudahkan kepada pensyarah tuh. Jadi bila pensyarah tengok pun dia pun senang, senang ini bagus nih, teratur dia nih, macam itu. Pensyarah ini sebenarnya enggak juga kejam. Dia orang ini ada budi bicara, cuma adalah yang straight sedikit lah, oke, ada juga yang cerewet sedikit lah. Tapi kalau macam saya tidak. Selagi pelajar ada usaha, saya nampak di situ, walaupun tidak exactly sama dekat saya punya skema, kalau saya rasa boleh diterima dan dibagi bagi markah, saya akan bagi juga markah kasihan. Itu saya punya tips dulu lah. Saya cakap, saya kena tulis juga nih banyak-banyak. Saya suka nampak saya tulis kertas soalan saya itu banyak-banyak. Sebabnya pensyarah itu kan, budak nih pun, dia nih tidak menentu, sudah dia goreng nih. Tapi adalah juga logiknya, bagi juga pensyarah itu markah. Kasihan budak menulis banyak sudah. Saya pun rasa macam itu. Tapi itulah, saya cakap guna sehabis baik mas. Selagi kamu ada punya nih, tapi kalau boleh, sebenarnya untuk yang CLO1 ini sebenarnya knowledge, okay, pemahaman kamu. Jadi pemahaman ini saya rasa general, tidak ada yang spesifik. Macam sebabnya saya sudah pisahkan Mbak sebenarnya. Yang praktikal tuh yang susah, okay, praktikal tuh yang perlu kamu banyak nih punya secara teknikal dan saintifik. Dan kalau yang praktikal kamu, jadi itu yang CLO1 adalah kamu punya pemahaman secara knowledgeable kamu, secara yang kamu pahaman, understanding kamu, yang mudah apa pasar mesin. Jadi saya rasa should be no problem cara kamu menjawab. Cuma dari cara kamu menjawab saja dengan yang dia punya poin-poin. Dan oke, ada lagi soalan. Menjawab Elniona Magdalena menjawablah soalan itu. Jadi kalau kamu punya key point kamu tuh tidak sama dengan saya punya skema, tapi kalau kamu baca saya punya nota kuliah dan kamu baca dari sumber yang lain, saya rasa senanglah, masuklah kamu punya key point tuh. Tapi saya tetap akan bagi markah lah kalau asal kamu ada bagi jawaban. Jangan mudah tulis jawaban di situ. Saya mau bagi markah macam mana? Sebab untuk setiap kamu punya markah nih, saya kena sertakan kamu punya kertas jawaban sebagai bukti. Okay? Jadi mana pelajar terbaik tuh, kita akan pilih 3 pelajar terbaik. Okay? 3 pelajar terbaik nih, dorang akan nilai. Ini yang saya cakap, saya akan masukkan dalam profil nih, 3 orang pelajar nih, mana yang terbaik nih, saya akan masukkan dalam profil pensyarah. Okay? Situlah juga nanti akan dipilih 3 markah assessment 1, assessment 2, dan assessment 3. Okay? Jadi itu penentu dia. Jadi lepas itu 3 yang sederhana dan 3 yang paling lemah. Jadi ini yang kita akan masukkan sekali dia punya skrip jawaban. Jadi itulah kami, sebab kalau di audit, nah orang akan tengoklah kamu punya persoalan itu. Jadi saya wenangnya membagi markah membuta tuli, kena ada di situ. Jadi macam mana saya membantu kamu? Kalau kamu tulis pun tiada. Jadi kalau kamu ada tulis itu, saya bolehlah bagi markah. Kalau orang tanya pun, audit tanya, kenapa dokter bagi macam ni? Dia ada tulis ni di sini, saya cakap ni masuk akal. Okay. Boleh, macam mana. Tapi ini, dokter bagi markah macam ni. Sedangkan tidak apa-apa yang ditulis ini. Itu saya pula yang kena query. Jadi itu yang saya pun tidak berani. Saya akan bagi kalau kamu membantu diri kamu sendiri. Jadi itu ya, anak-anak semua kamu buat terbaik. Oke, buat terbaik. Ya, saya tidak masalah lah. Kamu mesti dapat buatlah 3 jam tu, saya rasa lebih sudah masak ya.
Oke, suppose sebenarnya ada yang kena 2 jam lebih ya. Tapi saya mau bagi masa sebab saya ingat dulu time saya study dulu. Saya rasa macam saya tidak cukup masa. Tapi dulu saya very technical. Oke. Sebab dulu kita tiada yang ikut CLO nih. Nah, jadi maknanya praktikal ke apa semua dimasuk. Tapi yang sekarang ini exam hanyalah CLO 1 yaitu pemahaman. Oke, Tiana sudah? Ada lagi soalan? Bukan paper saya saja ya, paper pensyarah yang lain pun kamu coba yang terbaik. Oke. Kamu coba yang terbaik. Sebab selalunya tahun 2 ini adalah, saya tidak tahu lah paper yang lain, saya rasa selalunya tahun 2 ini adalah yang terakhir sudah yang ada exam. Tahun 3 selalunya tidak sudah ke exam, kamu pensyarah pun mau bagi kamu rehat lah. Nggak ada seten-seten ya kali. Tapi kalau saya memang tidak sudah bagi tahun 2, tahun 1, 2. Oke, tidak sudah? Tidak sudah soalan yang lain? Ya, sudah dokter. Tidak sudah? Bah. Jadi untuk assessment, ada yang WhatsApp saya yang ada lagi belum hantar assessment pertama. Tapi saya harap dalam ITEL kamu sudah hantar. Tapi bagi juga lah kamu punya hard copy. Siapa tuh? Ada WhatsApp saya hari itu. Assessment pertama dia belum hantar. Tapi ITEL saya harap dia sudah hantar lah. Oke? ITEL sudah hantar sepatutnya. Jadi assessment kedua kamu sudah bagi link. Kalau kamu ada perubahan, kamu beritahu saya. Oke? Sebab saya masih ngecek sekarang. Lepas tu assessment 3. Saya nampak ada 16 grup yang sudah hantar dalam ITEL. Aiman, mana Aiman? Aiman? Hilang Aiman. Ada Aiman nih. Aiman busy, doktor. Di mana dia? Busy di mana Aiman nih? Ini dokter. Aiman. Ada kau? Ada dokter. Sekali dengan Peter kah? Iya. Oke. Kami assembly Aiman. device. Berapa grup dari itu bukan 18 kah? 18 dokter. Ada 16 grup sahaja yang hantar ya untuk assessment ketiga dalam ITEL. 18 kan? Oh, ada 2 grup lagi. Ada, jadi maknanya ada 2 grup yang belum hantar. Jadi kamu tadi Ya, saya anjak tarikh penghantaran yang di ITEL tuh, tapi tolonglah sebelum study week ya. Sebab study week tuh selalunya waktu study week nih saya cek, saya masukkan markah waktu during study week nih. Oke? Jadi kamu belajar, saya buat cek kamu punya assessment. Jadi waktu ini saya masukkan markah lah sebenarnya. Jadi hari kedua jangan ada yang lewat, minta tolong ya anak-anak semua, tolong cek kamu punya kamu punya iuran sudah bayar ke belum, kamu punya slip peperiksaan nanti. Saya lupa lah share, ada Puan Vic share. Kamu tolong cek apa-apa yang berkaitan, saya tidak mau yang last minute, kasihan kamu nanti. Sia-sia kamu pergi 14 minggu kuliah tapi tidak dapat MBA. Oke? Jadi tidak sudah ya? Sampai di sini saja. Jadi ada masa yang untuk praktikal nih, tolong siapa yang belum buat laporan untuk assessment 3, tolong buat. Boleh? Jangan lupa klik kamu punya link ya. Oke, tidak sudah soalan ya? Setakat itu saja ya. Tidak sudah ya? Jadi saya rasa jelas lah. Oke, jelas apa yang perlu kamu baca. Kan? Peter, jelas ke Peter? Hilang saya Peter. Apa dokter? Jelas kah apa yang saya cakap, apa yang perlu diulang kaji? Jelas dokter, jelas. Nah, saya ada sebut yang kita punya CLO 1. Oke. Tiada sudah daripada saya, sama-sama Florence. Jadi saya rasa kamu pun Tiada sudah kan? Dokter, saya dah final soalannya. Oke, Iwi. Oke. Pengantaran laporan tuh dokter boleh hitam putih kan dokter? Hitam putih boleh. Tiada masalah Iwi. Sebab dalam Oke, dokter.
Saya kalau boleh sebenarnya saya mau soft copy sebenarnya. Tidak perlu kamu menyusahkan kamu pergi print-print, belanja duit lagi sebenarnya. Tapi itulah sebab saya kena attach kamu punya apa nih kamu punya itu dalam file pensyarah. Jadi kena juga antar hard copy. Oke? Tak enggak apa kalau black and white pun tidak masalah. Saya terima. Cuma Iwi yang dalam guna tanah tuh dalam soft copy itu kalau boleh dia memang dalam soft copy itu yang bekalnya kan. Sebab kan kena tengok Ya, perubahan boleh, penkelasan tuh. Kena tengok perubahan penkelasan tuh kan. Kalau boleh yang itu tuh result terakhir tuh lah. Saya mau tengok dia dia macam mana sebab itu memerlukan color kan yang result terakhir. Penkelasan kamu. Oke, tadi Jadi sudah ya? dokter yang hard copy dokter antar hitam putih ya kan? Ya, boleh. Oke dokter, makasih dokter. Oke. Jadi tadi sudah ya? Semua jadi good luck anak-anak semua buat yang terbaik masuk dalam apa nih exam tuh apa nih Dewan exam tuh berdoalah banyak-banyak, oke? Semoga dipermudahkan, jangan ada nervous. Oke, relax saja bang, relax saja bang, mudah aja tuh. CLO 1 sangat mudah, saya rasa mudah lah. Tapi kena baca juga lah, mudah-mudah pun kamu kena baca juga lah. Tapi saya rasa kamu boleh lah, mustahil kamu udah boleh. Oke? Saya rasa tidak masalah. Saya doakan kamu semua dipermudahkan jawab soalan Jadi buat parents kamu bangga dengan kamu, buat diri kamu bangga dengan diri kamu juga, oke? Sebab ini penentu masa depan kamu. Jadi buat yang betul-betul, buat yang terbaik. Oke. Oke lah, jadi sudah dari saya. Itulah, boleh kita akhiri hari ini. Boleh dokter. Oke, terima kasih semua. Jadi kalau ada rezeki kita jumpa next semester. Siapa yang ambil saya punya ni lah. Siapa yang di bawah saya kita akan keep jumpa lah. Next semester paper physical saya rasa akan ambil paper dengan saya climatology Asia Tenggara. Jadi yang lain mungkin ini adalah yang terakhir. Saya ingat kalau kita boleh jumpa face to face hari ini. Kalau saya tahu kamu buat online, saya minta cuti hari ini sebenarnya. Oke lah. Oke, assalamualaikum, salam sejahtera, good luck ya. Oke dokter. Semoga dipermudahkan semua. Thank you, Oke, dokter. good luck semua. Ya dokter. Oke, sama. Thank you, dokter. Lupa tahu kamu. Ya, ada soalan? Kiranya yang tadi doktor cakap tu kan pasal CLO 1 tu kiranya nanti dia tak semestinya soalan yang pertama lah. Kiranya ada soalan kedua, ketiga sampai yang kelima lah. Macam tu ke doktor? Semua yang soalan 1, 2, 3, 4, 5 tu semua CLO 1. Oh, okey. Sebab CLO 2 dengan soal CLO 3 adalah praktikal dan digital. Jadi saya tidak masukkan CLO 2 dengan CLO 3. Saya tidak masukkan. Oke, saya masukkan CLO 1 saja yaitu understanding yang general. Yang kita belajar di CLO 1 dulu lah. Kalau kamu refer kepada table 4. Okay. Tapi actually apa yang saya cakap dari tadi itu sebenarnya itu yang semua akan masuk exam yang saya cakap tadi. CLO 1 lah yang saya cakap tadi itu sebenarnya. Makilah. Okey doktor, faham. Terima kasih doktor. Oke. Sama. Oke, thank you semua. Jadi saya akhiri hari ini ya. Oke, sama-sama Nurul Ain. Oke, bye. Terima kasih dokter, jaga diri dokter. Oke, take care juga Iwi. Doktor, halalkan segala ilmu. Oke, thank you. Saya halalkan. Saya doakan semua berjaya. Oke.
Hmm.